Nama saya Diah Sakti Widayati. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang toleransi. Kira-kira toleransi itu apa sih? Mari kita lihat ilustrasi berikut ini ya. Nah, di sini ada sebuah job sheet Excel. Kemudian kita menyiapkan benda kerja, kemudian dibubut sesuai dengan gambar job sheet Excel tersebut. Nah, ini dia hasilnya. Nah, untuk diameter terkecil pada gambar atau job sheet itu tertuliskan 17,5. Nah, ini hasil benda kerja yang sudah dibubut. Coba kita ukur. Nah, di sini hasilnya adalah 17,70. Masih kelebihan ya ini. Selanjutnya, untuk yang lubang Excelnya, kalau di gambar kerja atau job sheet itu tertulis bahwa diameter lubangnya itu adalah 18 mm. Nah, kemudian nih hasil bubutannya coba kita ukur. Nah, di sini hasil bubutannya adalah 17,80. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan ukuran benda kerja. Yang pertama, faktor alat atau alat potong. Jadi, sebelum kita memproses benda kerja, alangkah baiknya kita melihat terlebih dahulu apakah alat potong yang kita gunakan masih tajam atau sudah aus. Apabila sudah aus, harus kita asah terlebih dahulu. Yang kedua, faktor mesin, yaitu presisi tidaknya mesin yang digunakan. Yang ketiga, faktor alat ukur. Alat ukur yang digunakan masih presisi atau tidak. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan pengukuran, alangkah baiknya kita mengecek terlebih dahulu dengan cara mengkalibrasinya. Yang keempat, faktor temperatur. Seperti yang kita ketahui, bahwa benda padat akan berubah dimensi ukurannya bila terjadi perubahan panas. Benda padat bisa menyusut di temperatur rendah dan bisa memuai pada temperatur yang tinggi. Di ilustrasi di atas tadi, kita bisa lihat bahwa terkadang saat kita membuat suatu benda kerja, ukurannya tidak bisa sama persis dengan ukuran yang ada di job sheet. Oleh karena itu, kita membutuhkan yang namanya toleransi. Jadi, apa itu toleransi? Jadi, toleransi adalah ukuran yang diperbolehkan atau diizinkan. Selama penyimpangan ukuran dalam kategori memenuhi syarat, maka produk yang menyimpang dari ukuran dasarnya tersebut dapat diterima. Sebaliknya, jika penyimpangan ukuran di luar kategori memenuhi syarat, maka produk tersebut tidak dapat diterima karena ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil dari ukuran yang diminta. Supaya benda kerja yang kita buat masuk kategori memenuhi syarat, kita harus memberikan dua batasan ukuran yang diperbolehkan, yaitu yang pertama, batasan ukuran maksimum yang diperbolehkan, dan yang kedua, batasan ukuran minimum yang diperbolehkan atau diizinkan. Berikut ini adalah contoh soalnya. Suatu benda kerja diberikan ukuran diameter 40 plus minus 0,5. Berapakah toleransi yang diizinkan? Jadi, batasan ukuran yang diizinkan adalah 40 plus 0,5. Sama dengan 40,5 mm. Dan batasan ukuran minimum yang diizinkan adalah 40 dikurangi 0,5 sama dengan 39,5 mm. Jadi, toleransinya adalah 1 mm. Istilah-istilah pada toleransi. Yang pertama adalah ukuran nominal, yaitu ukuran yang tertulis pada gambar kerja.
Kemudian ada yang namanya ukuran minimum, yaitu ukuran terkecil yang diizinkan, baik untuk poros maupun untuk lubang. Kemudian ada penyimpangan mengecil, yaitu perbedaan ukuran antara ukuran nominal dan ukuran minimum yang diizinkan, baik untuk poros maupun untuk lubang. Selanjutnya ada ukuran maksimum, yaitu ukuran terbesar yang diizinkan baik untuk poros maupun untuk lubang. Kemudian ada penyimpangan membesar, yaitu perbedaan ukuran antara ukuran nominal dan ukuran maksimumnya yang diizinkan baik untuk poros maupun untuk lubang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang toleransi khusus dan toleransi umum. Toleransi khusus. Untuk gambar-gambar dengan ketelitian khusus, dalam pencantuman ukurannya harus diberi toleransi khusus sesuai dengan standar ISO. Toleransi ini disebut dengan toleransi standar internasional atau IT. Simbol kualitas toleransi standar. Jadi, sistem toleransi standar internasional dibagi menjadi 8 macam kualitas, yaitu dimulai dari IT01, kemudian IT00, kemudian dilanjutkan dengan IT1 sampai dengan IT16. Jadi totalnya ada 18 macam kualitas. Berikut ini adalah tabel nilai toleransi khusus. Bisa kita lihat antara IT01 sampai dengan IT5 itu digunakan untuk alat ukur, optik, atau instrumen. Jadi digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat teliti. Selanjutnya, IT5 sampai dengan IT11 itu digunakan untuk pekerjaan pemesinan. Kemudian IT12 sampai dengan IT16 digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan kasar, misalnya pemotongan, pengecoran, dan semacamnya. Simbol toleransi ISO lubang dan poros. Jadi, toleransi ISO ada 2 macam, yaitu digunakan untuk toleransi lubang ditandai dengan huruf besar dan toleransi poros yang ditandai dengan huruf kecil. Nah, berikut ini adalah gambar daerah toleransi untuk poros dan lubang. Jadi, daerah toleransi lubang itu yang huruf besar mulai dari huruf A sampai dengan huruf ZC. Kemudian, untuk daerah toleransi poros ditandai dengan huruf kecil, yaitu mulai dari huruf A sampai dengan huruf ZC. Berikut ini adalah contoh penggunaan toleransi ISO untuk lubang dan poros. Jadi yang pertama, benda kerja dengan diameter 40H7, artinya suatu lubang karena hanya huruf besar dengan daerah toleransi H dan kualitasnya 7. Kemudian yang kedua, diameter 40H7, artinya suatu poros H huruf kecil dengan daerah toleransi H dan kualitasnya adalah 7. Kemudian toleransi umum. Nah, berikut ini adalah tabel untuk menunjukkan toleransi umum. Jadi, di sini ada toleransi umum untuk menunjukkan ukuran, diameter, radius, jumper, dan ada juga yang digunakan untuk menunjukkan sudut. Nah, kemudian ada ukuran nominalnya. Jadi, setiap ukuran nilai toleransinya itu berbeda-beda. Kita bisa lihat di tabel yang bagian atas ini. Kemudian, ada juga kualitas toleransinya. Ada yang halus, sedang, dan kasar. Misalnya, cara membacanya seperti ini. Misalnya, ada benda kerja ukuran 35.
Nah, rentang ukuran 35 itu kan ada antara 30 sampai dengan 120. Oleh karena itu, kita melihat tabel yang sebelah ini, yang saya tunjukkan panah merah. Kemudian, kualitas yang akan saya gunakan itu adalah sedang. Jadi, kita tarik garis, kualitas sedang, ukuran benda kerjanya adalah 35. Jadi kita dapatkan penyimpangan yang diizinkan adalah plus minus 0,3 mm. Nah, di awal tadi ada sebuah ilustrasi, yaitu terdapat job sheet engsel, di mana diameter poros terkecil adalah 17,5. Namun, setelah dibubut, hasilnya adalah 17,7. Jadi, apabila kita hitung, kita rinci, ukuran maksimumnya itu adalah 17,5 karena kita menggunakan toleransi umum plus minus 0,2, jadi ditambahkan 0,2, jadi hasilnya ukuran maksimumnya adalah 17,7 mm. Kemudian ukuran minimumnya 17,5 dikurangi 0,2, jadi hasilnya adalah 17,3. Oleh karena itu, ukuran yang diizinkan adalah 17,3 sampai dengan 17,7. Jadi, benda kerja yang tadi kita bubut itu masih dalam ukuran toleransi. Selanjutnya, untuk diameter lubang di benda kerja atau di gambar kerja itu adalah 18 mm. Namun, setelah dibubut, hasilnya adalah 17,8. Jadi, apabila kita rinci, karena toleransi umumnya adalah plus minus 0,2, maka ukuran maksimumnya 18 ditambah 0,2 sama dengan 18,2. Sedangkan ukuran minimumnya 18 dikurangi 0,2, hasilnya 17,8. Jadi, ukuran yang diizinkan adalah 17,8 sampai dengan 18,2. Jadi, hasil benda kerja yang sudah dibubut tadi masih masuk dalam kategori toleransi atau ukuran yang diizinkan, meskipun ukurannya tidak sama persis dengan ukuran yang ada di gambar kerja atau job sheet.